Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat family Alam Tani atau sahabat Maedi ya. Pada sore hari ini Maedi akan menyampaikan satu kebahagiaan untuk buat sahabat semuanya, yaitu bahagia karena pada hari ini, sore hari ini Maedi berada di samping tanaman pakcoy ya, ini yang ada di samping. Sampai ada 3 dengan tanaman seladah ya. Nah, tanaman pakcoy dan selada ini sudah berusia 13 hari ya, sampai sekarang hampir 2 minggu. Pohon pakcoy ini sahabat family ya, itu ditanam di dalam polybag ya, di dalam polybag ini ya, dalam polybag. Ini usia hampir 2 minggu itu sudah seperti ini. Nah, sahabat tani yang ingin tahu bagaimana cara menanamnya, yaitu pertama, yaitu sebelum menanam biji pakcoy ini adalah kita menyiapkan media tanam. Media tanam yang biasa dilakukan oleh Maedi sendiri, yaitu campuran dari berbagai media ya. Yang pertama tentunya ini sama juga dengan orang yang lain. Ada tanah, ada kohe, kambing atau sapi atau ayam. Ada sekam mentah yang sudah lapuk, ada sekam bakar, ya, kemudian tanah humus, kemudian ada pasir kali atau pasir lempung. Nah, perbandingannya untuk tanaman pakcoy ini Maedi pakai 1:1 ya, 1:1. Nah, tapi jangan lupa ya sahabat panggilan tani, sebelum terutama dalam masalah kohe atau kotoran hewan, itu harus hati-hati jangan sampai kotoran hewan yang masih mentah atau diambil dari kandang, belum ada perlakuan lain, itu tidak boleh digunakan karena pasti mengandung di situ ada panas, ada bakteri jahat yang akan merusak nanti pada tanaman kita, itu akar, biasanya melalui akar, itu ada penyakit. Jadi perlakuannya adalah kohe kambing tersebut harus difermentasi ya, fermentasi yang paling mudah. Sekarang udah banyak ya namanya cairan ya yang digunakan untuk fermentasi tersebut, yaitu ada yang namanya IM4 ya, IM4 khusus untuk kohe yang dicampur dengan glukosa atau gula ya. Nah sahabat medis semuanya ya, itu harus perlakuan seperti itu untuk kohe. Tapi kalau sahabat tani misalnya punya kohe kambing yang sudah lapuk, udah lama ya, udah berbulan-bulan, dan di situ bisa dilihat bagaimana kohe kambing tersebut, misalnya kalau sudah dingin atau sudah banyak cirinya, yaitu di sekitar kohe kambing tersebut itu tumbuh rumput-rumput ya, rumput yang maaf ya, ini ada terganggu, ininya ada angin jadi terganggu ya, mohon maaf saat ini. Nah, kembali lagi ya, jadi kohe kambing tersebut itu betul-betul sudah dingin ya, kalau dipegang itu dingin, kemudian tidak panas ya, tentu kalau dingin tidak panas ya. Nah itu boleh digunakan. Kemudian yang lebih bagus lagi, kohe kambing atau kohe lain itu yang sudah hancur ya, sudah hancur, jadi tidak masih bulatan-bulatan butiran, itu akan lebih bagus lagi. Itu bisa diambil dari kotoran kambing yang disimpan cukup lama, kemudian hancur, biasanya ada sampai butiran itu pecah ya, itu bahkan yang lebih tertib itu diayak ya, dipilih ya. Tapi kalau ada alat khusus untuk pemecah yang bulatnya itu supaya kesannya nggak kelihatan kotoran kambing, itu biasanya dipakai mesin ya, yang skala modern. Itu misal kecil ya, sederhana seperti itu. Intinya sahabat Maedi ya, yakin bahwa kohe kambing itu sudah dingin, itu syaratnya ya. Nah setelah itu baru dicampur, digalau, disimpan. Kemudian sahabat Maedi ya, jangan dulu tergesa-gesa juga ya. Setelah ini media ini sudah terbentuk ya, sudah siap, itu jangan ujuk-ujuk atau langsung ditanam benih pakcoy ini atau selada atau sawi atau yang lainnya. Jadi yang bagus itu simpankan dulu 2-3 hari. Disiram, kemudian kita coba cek ya, dicek ya, sekali-kali dicek apakah ada panas enggak.
Kalau ada panas berarti itu kohe kambing belum jadi, ya. Ya, itu biasa seperti itu cirinya. Jadi kohe kambing itu berpengaruh terhadap panas daripada media ini. Nah, kalau yang lebih bagus lagi itu sampai seminggu ya, kelihatannya itu sudah mulai ada tumbuh tanaman lain, itu rumput liar. Walaupun baru baru tumbuh sedikit, berarti ciri itu udah jadi, ya. Nah, baru setelah itu ditanamlah pakcoy ini. Nah, tanam pakcoy ini ya, sahabat mani semuanya, tidak ujuk-ujuk ditanam juga. Jadi ada perlakuannya itu dengan cara disemaikan dulu dalam tempat terpisah. Ya boleh di dalam apa ya, di alam secara langsung boleh, tapi tidak terlalu panas dan terlalu redup. Jadi matahari tetap harus ada dan itu disemai. Nanti setelah tumbuh kurang lebih 2 daun atau 3 sampai 4 daun ya, baru dipindah. Ya, mau langsung boleh, asal sahabat harus betul rajin, yakin bibit benih yang ditaburkan itu betul-betul ada di situ. Karena untuk benih-benih itu kecil ya, jadi kurang kelihatan. Kalau misalnya itu bisa mau menanam satu biji malah jadi 3, 5 jadi kalau bahasa itu ada apa, puruluk ya. Nah itu jadi makanya itu disemai dulu dalam maruli non ya lanjut ya, media tanam lain. Dari kalau sudah 4 tahun baru dipindah. Nah, nanti cara menanamnya seperti ya. Nah, ini juga sebenarnya kurang kurang begitu pas. Jadi si leher ini, nah ini ya. Nah, itu harusnya terkubur ya. Jangan sampai ini kan tuh kan. Jadi ini goyang ya, goyang. Jadi harus terkubur. Nah, ini dulu si persemaiannya ada kesalahan sebenarnya. Dia terlalu banyak. Jadi si batangnya itu rapat, akhirnya berebut rongga udara ke atas atau tumbuh ke atas, akhirnya kecil-kecil. Dicabut, akhirnya harus harus dalam menanamnya. Ini juga masih kurang dalam ini tuh. Tapi ini bisa ditambah media ya, karena ini sengaja tidak dipenuhi medianya. Nah, itulah jagalah untuk menutup ini supaya diam ya kalau sudah tutup. Nah, seperti ini. Nah, itu cara menanam pakcoy dari mulai media sampai menanam. Nah, pemeliharaan selanjutnya ya, sahabat Medi, nggak ribet sih selama ini, mudah. Kalau sudah bagus media, bagus pasti. Nah, ini. Nah, sudah sebesar ini sahabat Medi semua ya. Ini kita gunakan pupuk tambahan, yaitu pupuk kimia sih sebenarnya. Kalau mau organik berarti sahabat jangan gunakan pupuk kimia, berarti gunakan pupuk dari kotoran hewan itu sendiri yang sudah dicairkan misalnya atau ditambahkan. Itu hasilnya akan alami ya, jadi tidak mengandung kimia. Nah, kalau Medi karena ya biasalah, yang penting tidak boleh berlebihan sahabat family ya. Pupuk kimia itu untuk merangsang perubahan lebih cepatnya, karena kita sudah mau menikmati, mau panen, kesananya mau menjual ya kalau ada itu. Itu mau digunakan pupuk N yang mengandung unsur N. Jadi tidak P dan K ya. Itu kan ada NPK ya lengkap. Untuk sawi atau tumbuhan sayur seperti ini, itu yang dibutuhkan adalah untuk daun dan batang ini ya. Nah, itu tidak usah kita memikirkan fosfor dan kalium. Tapi sebenarnya lengkapnya itu memang yang mengandung unsur NPK. Tapi satu ada kepentingan ya, memang itu sendiri itu biasanya jangan sampai terlalu mewah lah ya, terlalu berlebihan, karena itu kan pupuk kimia juga itu lumayan ya harus mengeluarkan kocek ya, uang gitu ya. Tapi kalau sahabat tani mau boleh, karena apa ya? Nah, bibit pakcoy ini ya, kalau sahabat ini punya tujuan lain, misalnya tidak dikonsumsi, mau dibunga dan dibuahkan, sehingga tidak ibaratnya tidak usah beli lagi bibit ya, e, bibit untuk nanti menanam yang baru. Itu menggunakannya NPK, ya NPK, yaitu yang mengandung natrium, fosfor, dan kalium. Lengkap supaya nanti pertumbuhan daun, bunga, buah lengkap, ya sempurna. Jadi kalau misalnya N saja atau urea saja, itu biasanya kurang bagus ya. Nah, ini mah tujuannya itu ingin cepat untuk dikonsumsi atau dimakan atau kesana jual ya. Untuk pupuk yang mengandung N itu banyak ya, dari urea ya terutama, itu banyak sekali.
dari mereknya urea, tapi dari produksinya ya, yang memproduksi urea. Ada urea subsidi, ada urea yang harus beli itu tanpa subsidi, itu banyak di toko-toko pertanian. Silakan sahabat media untuk membelinya ya. Itu di kalau mau ya diklik keranjang kuning media, sebenarnya itu ada. Aduh ini gangguan terus ya, ada anginnya ini rada keras ya sahabat, mohon maaf ya, nih anginnya rada ini, jadi ini mengganggu si ininya, terganggu ya. Jadi beli di toko pertanian ya. Kalau Mang Edi biasa beli itu beneran ini ya. Nah jadi ini cukup ya untuk kita beli dengan harga terjangkau lah. Lihat di keranjang kuning berapa harganya, karena sudah umum ya, itu udah pasti. Dan ini hanya 5 kilo, jadi kita tidak terlalu banyak atau mengeluarkan uang terlalu banyak. Jadi 5 kilo juga ini, jujur ya, ini tanaman pakcoy yang sejumlah ini semuanya, satu ini 39 ya, itu karena tinggal 3 berarti nebut hampir 80, 88 ya, hampir 90 ya. Dengan itu ya, ini hampir 100 kurang 2 ya, 100 kurang 3, maaf ya. Nah ini penggunaan ureanya paling sebesar ini, hanya berapa on ya, paling berapa gram lah itu kalau di, karena apa, tidak terlalu banyak ya Pak. Nah ini contoh misalnya ini ada yang jatuh. Nah ini urea yang jatuh ya, urea dan nitren. Ini pemupukannya tidak usah banyak ya, tuh hanya segini, sepohon itu ditaburkan aja udah. Itu seperti itu. Coba bayangkan ini dari 100 ini berapa paling? Ya paling 1/4 kilo juga enggak nyampe ya. Jadi betul-betul irit, karena kita nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ya itulah resikonya. Jadi kita juga memakan sawi ini ada zat kimia gitu ya. Yang bagus itu adalah alami atau dari pupuk alam, sehingga nanti hasilnya juga ini hasilnya alam ya, alami bagus. Nah itu saudara ya, jadi jangan terlalu banyak. Nah sehingga kita bisa mengirit pupuk ya, mengirit uang dan sebagainya. Nah itu ya, ibaratnya berbagi pengalaman dengan Mang Edi, bagaimana cara menanam pakcoy ini dan selada ya, selada di sana. Ini usia sudah mau 2 minggu sudah seperti ini. Enggak lama ya. Ini paling seminggu lagi udah panen. Tadi juga sudah dipanen ya untuk pakcoy. Ini enak untuk makan, masak ya, masak campuran sayur ya nantinya. Ya sahabat Mang Edi, itu mungkin berbagi cerita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komentar di kolom komentar ya, beri komentar atau di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe ya, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya supaya sahabat pemilahan kami, sahabat Mang Edi ya, tidak ketinggalan informasi tentang informasi terbaru dari channel Mang Edi ya. Itu saja mungkin sahabat Mang Edi ya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat istirahat, dan kita sering doakan mudah-mudahan sahabat semuanya sehat lahir batin, berkah hidupnya ya, banyak rezekinya. Kemudian aktivitas yang kita kerjakan baik pertanian maupun kerjaan yang lainnya mudah-mudahan selamanya ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi mengajak yuk menanam sayuran pekarangan ya, dengan kemampuan kita masing-masing ya. Untuk pembelajarannya insya Allah kita berbagi ya, pengalaman segala macam sayuran kita berbagi. Itu saja mungkin dari Mang Edi. Terima kasih, selamat sore, salam tani dari Mang Edi ya. Indonesia terus maju, sukses untuk menjadi negara yang maju, yang negara yang diperhitungkan oleh negara lain dari pertanian ya. Jadi tidak hanya militer atau budaya, tapi juga dari pertanian kita tonjolkan ya, dari semua. Jadi jangan sampai ada orang Indonesia yang kelaparan ya, karena Indonesia itu sudah dianugerahi alam yang subur ya. Itu ya sahabat, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar disampaikan, ditulis ya, ketik.
dan selamat mencoba ya. Sekali lagi salam tani dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.